Setelah kekalahan pahit dari Irak, timnas Indonesia harus segera melupakan kejadian tersebut. Fokus mereka kini harus tertuju pada pertandingan playoff melawan Guinea. Karena bisa dikatakan ini adalah momen krusial bagi skuad Garuda Muda untuk meraih kemenangan dan membawa bendera Indonesia berkibar di Olimpiade. Sementara itu, perjuangan Indonesia di babak playoff melawan wakil Afrika mendapatkan dukungan penuh dari tim-tim di Asia. Mereka tampak ingin melihat timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut dan bermain di Olimpiade Paris. Dan untuk itu, lihatlah dukungan penuh tim-tim Asia untuk timnas Indonesia kalahkan Guinea. Meski kalah atas Irak dan Uzbekistan, namun timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke Olimpiade Paris. Dalam pertarungan playoff melawan Guinea, skuad Garuda harus berjuang habis-habisan. Dua kekalahan melawan Uzbekistan dan Irak menjadi catatan yang harus dievaluasi oleh para pemain serta pelatih. Mereka harus saling memperbaiki kesalahan dan meningkatkan performa mereka. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh lagi terjadi. Pada Piala Asia U23, gawang Indonesia seringkali kebobolan karena kesalahan sendiri. Karena itu, fokus harus terjaga sampai peluit akhir dibunyikan. Kemenangan menjadi hal yang sangat penting, sehingga kekalahan yang menyakitkan harus dihindari dengan segala cara. Para pemain harus memperlihatkan kemampuan terbaik mereka untuk mewujudkan impian lolos ke Olimpiade Paris. Dan kini, jelang pertandingan melawan Guinea di babak playoff, timnas Indonesia tak akan berjuang sendirian. Sejumlah tim-tim di Asia seperti Irak dan Uzbekistan memberikan dukungan penuh kepada timnas untuk bisa mengalahkan Guinea di babak playoff nanti. Bahkan setelah laga melawan Irak kemarin, sikap respek rupanya juga ditunjukkan oleh para pemain Irak yang tetap berdoa agar Indonesia bisa mengalahkan Guinea dan menjadi wakil keempat dari Asia yang berjuang di Paris. Di mana hal itu disampaikan oleh salah satu pemain mereka, Ali Jasim. Gak cukup sampai di situ saja. Dukungan moral rupanya juga hadir dari masyarakat Irak yang siap mensupport habis-habisan Indonesia agar bisa ikut menyusul ke Olimpiade Paris. Sejak sukses mengalahkan Korea Selatan, Sintayong dan Indonesia memang jadi sorotan media-media di Korea. Mereka tampak terkesan dengan perkembangan sepak bola Indonesia di tangan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Akan tetapi, Olimpiade bukanlah hal yang mudah. Tak semua tim bisa mendapatkan tiketnya, di mana itu terbukti dengan gagalnya tim-tim raksasa seperti Arab, Korea, Australia, hingga Qatar untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris. Melihat kekalahan Indonesia versus Irak di laga perebutan tempat ketiga, banyak artikel bermunculan soal kegagalan Sintayong ini. Di mana di artikel itu dijelaskan soal pendapat Sintayong yang akan coba memanfaatkan kesempatan terakhirnya di babak playoff. Selanjutnya ada artikel dari media E-Daily yang menuliskan judul, Sintayong jelang pertandingan terakhir, saya akan fokus pada pemulihan dan memanfaatkan peluang. Mungkin pertandingan melawan Guinea akan sulit. Guinea adalah tim kuat Afrika yang 20 pemainnya tersebar di kompetisi Eropa seperti Prancis, Spanyol, Jerman, dan negara-negara lainnya. Namun Coach Shin sangat percaya dengan kemampuan anak asuhnya, sehingga dia akan mengusahakan segala cara untuk membawa timnas bermain di Olimpiade Paris 2024. Saya hanya akan fokus pada pemulihan selama 2 hingga 3 hari ke depan. Saya akan mencoba memanfaatkan peluang yang tersisa sebanyak mungkin untuk membantu tim kami lolos ke Olimpiade, ungkap Sintayong, dikutip dari Never Sport.
Sementara itu, rasa hormat dan dukungan juga dinyatakan oleh salah satu pemain timnas U23 Irak, Ali Jassim. Setelah pertandingan kemarin, Ali Jassim yang dikenal dengan panggilan Kang Jassim oleh masyarakat Indonesia menyampaikan doa dan harapan agar timnas Indonesia berhasil mengalahkan Guinea. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kang Jassim dengan tulus mengatakan keinginannya agar timnas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade. Baginya keberadaan 4 tim dari Asia di Olimpiade akan menjadi sebuah pencapaian luar biasa yang dapat mengangkat derajat sepak bola di kawasan tersebut. Wawancara dengan Ali Jassim memberikan sebuah jeda penting dalam sorotan terhadap persaingan antar tim. Ungkapan dukungan dari seorang pemain rival menunjukkan bahwa dalam dunia sepak bola, persaingan tidak selalu diwarnai oleh rivalitas yang keras. Terkadang ada juga sikap sportivitas dan solidaritas antar pemain, bahkan di antara tim-tim yang bersaing. أكيد يعني أنا حزنان على المنتخب الأندونيسي لأن كنت أتمنى يعني لو 4 فرق يتأهلون. المنتخب الأندونيسي من أفضل الفرق بالبطولة، وإن شاء الله عندهم مباراة ضد منتخب غينيا المنتخب الأفريقي، إن شاء الله يقدرون يحققون فوز ويتأهلون. Lebih lanjut, dukungan yang hangat juga datang dari publik Irak. Meskipun timnas Irak baik di level senior maupun junior selalu berhasil mengalahkan Indonesia sejauh ini, publik Irak tetap mempercayai bahwa Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan talenta muda yang dimilikinya. Meskipun bersaing di lapangan, publik Irak menunjukkan sikap sportivitas dan penghargaan terhadap potensi timnas Indonesia. Mereka percaya bahwa keberhasilan Indonesia di level internasional akan menjadi potensi yang membanggakan bagi sepak bola Asia dan akan meningkatkan daya saing di kancah global. Dalam menyambut pertandingan melawan Guinea, banyak dari mereka yang kompak mendukung Indonesia dan mendoakan yang terbaik bagi timnas Garuda. Dukungan ini tidak hanya menjadi semangat tambahan bagi para pemain Indonesia, tetapi juga mencerminkan solidaritas antar negara dalam dunia sepak bola yang begitu dinamis. Keberhasilan timnas Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 jelas mengejutkan banyak pihak. Karena seperti kita ketahui, timnas Indonesia bukanlah tim unggulan. Mereka hanya tim debutan di Piala Asia U23 2024. Meski menjadi tim debutan, namun skuad Garuda Muda berhasil menunjukkan penampilan yang gemilang, terutama saat mengalahkan tim-tim unggulan seperti Australia, Korea, hingga Yordania. Dan perkembangan timnas Indonesia bahkan membuat pelatih Korea mengakui kekuatan timnas muda Indonesia. Saya kaget pelatih Shin menjadikan Indonesia tim yang sangat bagus. Menurut saya, ini tim yang bagus. Tim yang bisa menang hanya jika waspada dan bersiap, ungkap Wang Sunhong dikutip dari Sport Chosun. Dan kini jelang pertandingan playoff melawan Guinea, mereka percaya dengan kekuatan para pemain Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dan mengamankan 1 tiket ke Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, kita juga perlu selidiki melihat gimana kekuatan Guinea U23 ini. Dilansir dari Gol Indonesia, Guinea adalah tim peringkat keempat di turnamen Piala Afrika U23 2023, yang mana tim ini kalah oleh Mali di babak perebutan tempat ketiga. Oleh karena itu, Indonesia dan Guinea akan memperebutkan tiket terakhir untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris sebagai sesama peringkat 4 di konfederasi masing-masing. Merujuk laman FIFA, peringkat Guinea masih berada di atas Indonesia dengan selisih 56 ranking, di mana Guinea berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 134. Dan mungkin udah banyak narasi yang muncul kalau timnas Guinea U23 bukanlah tim yang mudah dikalahkan.
Ya, terlepas dari segala hal, satu hal yang pasti, para pemain timnas Indonesia harus percaya pada kekuatan mereka sendiri. Dan dukungan dari tim-tim di Asia serta masyarakat Indonesia jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.